10195 kelas C. Terdapat 3 macam teori pembelajaran yang populer. 1. Teori behaviorisme. 2. Teori kognitivisme. 3. Teori konstruktivisme. Selanjutnya saya akan jelaskan teori behaviorisme untuk mengajarkan faktawan, teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip how, teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi atau why. Teori belajar behavioristik. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya saya akan jelaskan aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran, meliputi langkah-langkah. 1. Menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. 2. Menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa. 3. Menentukan materi pelajaran. 4. Memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. 5. Menyajikan materi. 6. Memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes latihan, tugas-tugas. 7. Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. 8. Memberikan peringatan positif maupun negatif. 9. Memberikan stimulus baru. 10. Mengevaluasi hasil belajar. 11. Memberikan penguatan dan seterusnya. Selanjutnya, teori belajar kognitivisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ansubel. Kritik atau kelemahan lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar sukar diaplikasikan. 2. Sukar dipraktikkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya, melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan yang utuh. Selanjutnya, tokoh dalam teori konstruktivisme. John Dewey bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa SGL, student gendered learning, dalam konteks pengalaman sosial. Selanjutnya, prinsip konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari dosen ke mahasiswa. 3. Mahasiswa aktif menginstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan dari konsep ilmiah. 4. Dosen segera membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar.